Holland, and I'm attacking or defensive midfielder. Timnas Indonesia U20 menang 2-1. Modal penting tantang Timnas Turki. Timnas Indonesia U20 memenangi uji coba pertama melawan tim lokal Turki Çakalıklıspor dengan skor 2-1, sekaligus sebagai modal melawan Timnas Turki U19. Dua gol Timnas Indonesia U20 saat menaklukkan Çakalıklıspor dicetak Ginanyar Wahyu pada menit ke-17 dan Ricky Pratama di menit ke-85 di Antalya, Turki, Senin 24 Oktober kemarin. Ini merupakan sebuah kemenangan awal yang penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selama menjalani TC di Turki. Anakaso Sintayong memberikan jawaban dengan berhasil mencetak kemenangan. Selanjutnya, Marcelino dan kawan-kawan akan mendapat ujian yang lebih berat saat melawan Timnas Turki U19 yang akan digelar pada Rabu 26 Oktober mendatang. Timnas Turki U19 memang gagal lolos ke Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Tapi secara tim, pasukan tuan rumah memiliki kualitas yang sepadan dengan Timnas Indonesia U19. Setidaknya, Garuda Nusantara mendapat lawan yang berimbang. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U19 menjalani TC di Turki sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U20 di Uzbekistan awal 2023. Timnas Indonesia U20 bersama Jepang berada di pot 2, kemudian Piala Asia U20 2023 dan berpeluang bentrok dengan Vietnam. Semua bergantung dari hasil undian yang dilakukan pada Rabu mendatang. Proyek besar STY di Timnas U20, ajukan banyak nama pemain naturalisasi. Demi mencapai target tampil garang di Piala Dunia U20 2023, Sintayong menjalankan proyek mercusuar, salah satunya dengan mengajukan 14 nama pemain naturalisasi. 3 pemain sudah didatangkan ke Indonesia sebelum Piala AFF U19 2022. 3 pemain yang dimaksud tersebut adalah Kai Boham, Jim Kroku, dan Max Christoffel. Namun proses naturalisasi ketiga pemain tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. Setelah itu, PSSI mengirim Direktur Teknik Indra Syafri bersama 2 perwakilan lainnya. Dalam kunjungan pada awal Oktober tersebut, Indra langsung menonton pemain berlatih dan berbincang dengan pemain bersangkutan. Setelah ditimbang matang, sebagaimana dijelaskan Hamdan Hamidan, petugas PSSI yang mendampingi Indra, pasalnya ada 1 nama lain yang juga dipertimbangkan. Hanya saja, siapa nama pemain yang dimaksud hingga kini masih disimpan rapat. Dengan kata lain, ada 5 pemain dari 11 nama yang masuk kriteria SIN untuk Indonesia U20. Dari kelimanya, 2 diantaranya telah diundang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner. 3 nama lainnya masih dalam proses komunikasi. Jika tidak ada kendala, ketiga pemain tersebut akan segera diundang datang ke Jakarta bersama orang tuanya untuk memulai proses naturalisasi. Ivar Jenner sebut fans Timnas Indonesia melebihi Belanda. Pemain Ultra U21 Ivar Jenner sudah tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Ivar Jenner merupakan pemain yang direkomendasikan pelatih Sintayong bersama 1 pemain lainnya yakni Justin Hubner. Kedua pemain ini juga sudah mengunjungi kantor PSSI di GBK Arena, Senayan, Senin 24 Oktober kemarin dan bertemu para pengurus federasi. Jenner yang memiliki nenek dari Jember mengatakan salah satu alasan dirinya ingin membela Timnas Indonesia adalah lantaran ingin membahagiakan keluarganya. Jenner juga mengakui keinginannya untuk memperkuat Timnas Indonesia lantaran dukungan dan kecintaan supporter Indonesia. Dia menilai fans Indonesia lebih besar melebihi Belanda. Hal itu terbukti dengan jumlah followersnya di Instagram yang meningkat tajam. Indonesia adalah negara besar dengan penduduk. Fans yang juga besar melebihi Belanda. Sebagai contoh adalah sosial media saya, Instagram, meningkat tajam dan mereka memberi pesan yang sangat baik, kata Jenner. Mereka mencintai saya dan menunjukkan rasa cinta kepada saya. Itu sangat mengesankan. Jadi inilah pilihan saya, tutur Ivar Jenner.